Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kiprah, tradisi, dan pemikiran ulama Nusantara. Yang kami hormati Bapak Bahrudin selaku dosen akhlak etika dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Alia Mayani dengan NPM 2024 14 500 300. Nama saya Farhan Fajar Maulana dengan NPM 2024 14 500 299. Pendahuluan. Islam masuk di Nusantara tak luput dari peranan ulama yang telah menyebarkan dakwah Islamnya kepada masyarakat yang ada di Nusantara. Kearifan lokal yang tidak tertinggal tetap berjalan bersama dengan Islam. Ulama-ulama dahulu menyiarkan agama Islam dengan cara yang bisa diterima oleh beragam masyarakat dengan baik. Maka, sebagai generasi yang telah hidup di zaman modern ini, tidak melupakan sejarah dan peninggalan ulama-ulama dahulu. Pembahasan Kiprah Ulama Nusantara. Sejarah kiprah ulama Nusantara mencerminkan perjalanan panjang yang penuh dinamika, mulai dari masa prakolonial hingga era modern sebagai berikut. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, ulama memainkan peran penting sebagai penasihat spiritual, hakim atau kadi, dan pemimpin agama. Mereka membantu memperkuat pelaksanaan ajaran Islam dalam struktur kerajaan seperti di Samudra Pasai, Demak, dan Mataram. Ulama juga menjadi bagian dari elit kekuasaan, berfungsi sebagai penghubung antara rakyat dan penguasa untuk memastikan harmoni sosial dan religius. Pada abad ke-19, ulama Nusantara seperti Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Mahfudz At-Tarmasi mencapai puncak intelektual di pusat keilmuan Islam, Haramain, Mekah dan Madinah. Mereka tidak hanya menimba ilmu tetapi juga menjadi tokoh terkemuka dalam lingkaran intelektual internasional. Kiprah mereka meliputi penulisan karya-karya berpengaruh serta pembentukan jaringan intelektual transnasional yang menghubungkan Nusantara dengan dunia Islam global. Pada awal abad ke-20, ulama menghadapi gelombang modernisasi yang membawa perubahan sosial dan agama. Mereka merespon tantangan ini dengan mendirikan organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama untuk memperkuat otoritas keagamaan serta menjawab kebutuhan masyarakat modern. Tradisi ulama Nusantara. Beberapa tradisi ulama Nusantara sebagai berikut. A. Tradisi Ri'ayah al-Ummah. Ri'ayah al-Ummah secara harfiah berarti pemeliharaan umat. Tradisi ini mencakup tanggung jawab ulama untuk tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga terlibat langsung dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, ulama berfungsi sebagai pemimpin spiritual sekaligus sosial yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Peran ulama dalam masyarakat. Pendidikan dan pengajaran. Ulama Nusantara aktif dalam mendirikan pesantren dan institusi pendidikan lainnya, di mana mereka mengajarkan agama dan nilai-nilai moral. Mereka tidak hanya menyampaikan teori tetapi juga memberikan contoh praktik yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Keunikan tradisi. Tradisi Ri'ayah al-Ummah di Nusantara memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan tradisi keulamaan di negara lain. Ketertarikan emosional. Masyarakat cenderung memiliki ketertarikan emosional yang kuat terhadap ulama mereka. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan ulama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga mereka dianggap sebagai figur yang dekat dan dapat dipercaya. B. Seni dan estetika Islami. Ulama Nusantara juga mempromosikan seni Islami sebagai bagian dari tradisi keagamaan, seperti kaligrafi, salawat badar, dan syair berbahasa daerah menjadi media dakwah yang efektif, yang dimana menunjukkan Islami dapat memperkuat jati diri bangsa sekaligus menyebarkan ajaran agama. C. Tradisi sosial keagamaan. Tradisi halal bihalal pada bulan Syawal merupakan salah satu contoh tradisi sosial keagamaan yang dihasilkan oleh ulama Nusantara. Acara ini melibatkan saling
bermaaf, untuk mempererat hubungan antar individu setelah Ramadan. Pemikiran ulama Nusantara. Pengembangan pemikiran Islam oleh ulama Nusantara merupakan proses yang kompleks dan berpengaruh besar terhadap kehidupan, keagamaan, dan sosial di Indonesia. 1. Jaringan ilmu dan pengajaran. Ulama Nusantara, terutama pada abad ke-19, membangun jaringan keilmuan yang kuat dengan pusat pendidikan Islam di Haramain, Mekah dan Madinah. Mereka tidak hanya belajar, tetapi juga mengajar, menghasilkan karya-karya penting, dan membentuk komunitas intelektual yang saling terhubung. Tokoh-tokoh seperti Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Mahfudz At-Tarmasi menjadi pelopor dalam menciptakan metode pengajaran yang lebih inklusif dan adaptif terhadap konteks lokal. 2. Respon terhadap kolonialisme. Situasi penjajahan Belanda memicu ulama untuk merespon dengan pemikiran yang inovatif. Mereka menggunakan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk melawan penjajahan, mendorong gerakan pembaharuan Islam yang menekankan pentingnya pendidikan dan keterlibatan sosial. Pemikiran ini menciptakan basis bagi organisasi Islam modern seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. 3. Pembaruan sosial dan keagamaan. Ulama Nusantara berperan dalam memperkenalkan ide-ide reformis yang berfokus pada pembaruan praktik keagamaan dan sosial. Mereka mendorong umat Islam untuk memahami ajaran agama secara lebih kritis dan kontekstual, serta mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat. Adapun karya tulis ulama Nusantara seperti tafsir Al-Quran dan buku-buku tentang fikih menjadi sumber rujukan penting bagi generasi berikutnya. Misalnya Ahmad Hasan yang dikenal melalui karyanya Al-Furqan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman Al-Quran di Indonesia. Karya-karya ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber ilmu, tetapi juga sebagai alat untuk menyebarkan pemikiran reformis. Kesimpulan. 1. Pendidikan dan penyebaran Islam. Ulama Nusantara telah berperan penting dalam mendirikan pesantren dan institusi pendidikan lainnya, yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk karakter generasi muda. Ini berkontribusi pada penyebaran Islam yang lebih luas dan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran agama. 2. Reformasi sosial dan keagamaan. Pemikiran ulama Nusantara mendorong reformasi dalam praktik keagamaan, menekankan pentingnya pemahaman kritis terhadap ajaran Islam. Mereka menjadi agen perubahan sosial yang mempromosikan nilai-nilai keadilan, toleransi, dan persatuan di tengah masyarakat yang beragam. 3. Identitas keagamaan. Pemikiran dan tradisi ulama Nusantara telah membentuk identitas keagamaan masyarakat Indonesia, menjadikan Islam sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya. Saran. Pertama, penguatan pendidikan agama yang dimana diperlukan untuk terus mengembangkan sistem pendidikan agama yang inklusif dan adaptif agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern, sekaligus mempertahankan nilai-nilai keislaman. Yang kedua, promosi dialog antar umat beragama. Itu ulama sebaiknya terus mendorong dialog antar umat beragama untuk menciptakan harmoni sosial di tengah keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Yang ketiga, penelitian dan dokumentasi. Penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kontribusi ulama Nusantara dalam konteks sejarah dan perkembangan pemikiran Islam. Dokumentasi ini akan dapat membantu generasi mendatang memahami warisan intelektual yang telah dibangun. Daftar pustaka. Di sini kami mengambil dari beberapa buku dan juga jurnal. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.